Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di kelas kita. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang sel hewan. Sel adalah unit terkecil dari kehidupan. Kalian lihat di sini, sel, bagian terkecil dari diri kita maupun hewan yang lain, nampak ada beberapa bagian yang memiliki kerja khusus. Namanya adalah organel. Setiap organel ini memiliki fungsi khusus. Ada sebagai pengatur, ibaratnya sebagai otak, kemudian ada yang untuk transportasi, ada yang untuk respirasi, ada juga yang ibaratnya seperti darah. Nah, semuanya sudah lengkap. Setiap sel memiliki keteraturan, sehingga dia disebut sebagai unit, satu kesatuan. Kita akan lihat beberapa bagian sel. Ini adalah membran sel. Membran sel ibaratnya adalah kulit dari sel. Dia akan melindungi bagian dalam sel dari bagian luar. Di sini sekaligus menjadi semacam proses seleksi cairan mana atau zat apa yang boleh masuk ke dalam tubuh dan apa yang akan keluar dari sel. Kemudian di antara organel-organel ini terdapat semacam gel yang disebut sitoplasma, ibaratnya seperti darah. Di sana banyak nutrisi yang diperlukan oleh sel. Kemudian di dekat bulatan ini adalah retikulum endoplasma. Dia adalah untuk transportasi sel. Di atas permukaan retikulum endoplasma ini biasanya terdapat ribosom yang digunakan untuk sintesis protein. Nah, yang bagian tengah di inti ini adalah nukleus. Dalam nukleus terdapat DNA, di mana dari DNA itu akan tersusun menjadi kromosom. Dalam diri kita, setiap sel itu ada 23 pasang kromosom. Artinya ada 46 kromosom di setiap sel yang akan memberikan informasi bagaimana diri kita, bagaimana fisik kita, bagaimana warna mata kita, kulit kita, bentuk rambut kita, dan seterusnya. Kromosom yang terpilih ini jika diuraikan akan menjadi rantai DNA yang sangat panjang yang akan memberikan informasi siapa diri kita. Selanjutnya adalah nukleolus. Di dalam nukleolus terbentuk ribosom. Ribosom ini nanti akan keluar dari inti sel, melewati pori-pori sel yang nampak bintil-bintil ini, kemudian akan berada di sitoplasma, sebagian berada pada retikulum endoplasma. Ribosom sendiri yang berwarna kuning ini berfungsi untuk sintesis protein. Nah, kalau animasi sebelumnya warna kuning, di sini animasinya warnanya sedikit berbeda. Dia adalah berfungsi untuk sintesis protein. Ini adalah animasinya. Bagian tubuh kita, enzim dan beberapa zat tubuh kita adalah protein. Bagaimana terbentuknya protein? Di dalam sel inilah dibuat protein itu dengan bantuan ribosom. Jadi sudah ada resep yang datang, kemudian ribosom akan melakukan sintesis sesuai dengan pesanan itu. Yang kalian lihat ini adalah badan Golgi. Hasil sintesis protein di ribosom tadi sebelum keluar dari sel untuk menuju destinasinya, maka dia akan melewati badan Golgi. Melewati badan Golgi seperti ini untuk mengalami modifikasi atau penambahan zat sebelum keluar dari sel untuk menuju destinasinya. Yang nampak seperti hotdog ini adalah mitokondria. Mitokondria ini permukaannya didesain oleh Tuhan seperti ini sehingga luas. Kemudian fungsi dia adalah untuk proses respirasi sel. Jadi pernafasan yang sesungguhnya adalah di setiap sel, yaitu pada mitokondria ini. Yang kita tahu mungkin selama ini adalah pernafasan di paru-paru ya. Tapi sebenarnya dari paru-paru itu oksigen dibawa oleh darah menuju ke setiap sel dan pada akhirnya sampailah pada mitokondria untuk respirasi sel. Hasil respirasi nanti dari sel akan keluar CO2 dan H2O yang akan kembali lagi dibawa oleh darah menuju ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, yang kalian lihat ini adalah lisosom. Lisosom ini ibarat benteng pertahanan pada sel. Dia akan memangsa zat asing yang masuk ke dalam sel. Jadi istilahnya adalah fagosit atau memangsa. Kemudian yang kalian lihat, pori-pori kecil ini adalah pori-pori inti.
dia menjadi celah di mana proses sintesis protein. Jadi materi genetik yang akan dijadikan resep untuk obat protein keluar dari pori-pori ini, kemudian menuju ribosom. Di ribosom akan dilakukan sintesis protein. Ini kalian lihat di sini dari celah-celah kecil ini keluar RNA. Jadi DNA yang ganda tadi dia akan diambil rantai setengahnya, tetapi tidak semuanya, diambil kode-kode khusus untuk membuat protein, dan di luar di ribosom dibuatlah protein tersebut. Mari kita ingat lagi bagian-bagian sel yang sudah kita pelajari tadi. Yang bagian luar adalah membran sel. Cairan sel disebut sitoplasma. Kemudian di dekat inti sel ada retikulum endoplasma. Yang bagian tengah sebagai regulator adalah nukleus, sebagai pengatur sel atau regulator sel. Kemudian nukleus untuk menghasilkan ribosom. Ribosom untuk sintesis protein. Badan Golgi untuk pergudangan sebelum hasil sintesis protein keluar dari sel. Kemudian mitokondria untuk respirasi sel. Lisosom untuk sistem kekebalan di dalam sel. Ini adalah pori-pori sel sebagai celah RNA duta keluar dari inti sel. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.